Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 C1 akan mempresentasikan proyek data mining berjudul klasifikasi zat spam berbahasa Indonesia menggunakan TF, IDF, dan perbandingan algoritma machine learning pada aplikasi web yang bernama Trustora. Nah, di sini saya Andi Robertiansa sebagai ketua tim dalam proyek ini. Saya akan menangani pembangunan dan integrasi keseluruhan sistem, mulai dari machine learning-nya, back-end, front-end, pengujian, running program, sampai persiapan deployment. Nah, di sini untuk Sayu menangani pembangunan sistem pada tahap awal, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen proyek. Nah, untuk Datra ini bantu peninjau, merapikan, dan menyesuaikan beberapa bagian dokumen. Trustora adalah aplikasi web yang menganalisis pesan berbahasa Indonesia dan memprediksi apakah pesan tersebut termasuk normal atau spam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan dataset yang kami gunakan. Oke, untuk proyek ini tuh berangkat dari banyaknya pesan berita yang berisi promosi agresif, tautan mencurigakan, permintaan OTP, serta permintaan data pribadi. Pesan ini seperti dapat merugikan pengguna jika langsung dipercaya. Karena itu, kami mengembangkan Trustora sebagai alat deteksi awal. Aplikasi menampilkan hasil klasifikasi, confidence score, tingkat resiko, kata kunci mencurigakan, saran keamanan, evaluasi model, dan analisis banyak pesan melalui berkas CSV. Jadi tujuan proyek ini tuh ada 3. Yang pertama itu membangun proses klasifikasi pesan menggunakan pre-processing dan TF-IDF. Lalu yang kedua membandingkan multinominal naive bias, logistic registration, dan linear SFM. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan model terbaik ke aplikasi berbasis Fast API dan React. Untuk data awalnya itu berisikan 1.143 pesan dengan kolom kategori dan pesan. Setelah satu data duplikat dihapus, jumlah menjadi 1.142 pesan, terdiri dari 574 spam dan 568 ham. Selanjutnya, Andino akan menjelaskan arsitektur sistem, preprocessing, dan proses training model. Oke, di sini adalah repository atau proyek sistem kami. Di sini yang bisa saya jelaskan kesimpulannya itu, alur sistem itu dimulai ketika pengguna memasukkan pesan melalui prompt React. Nanti di front end akan mengirim data ke back end. Back endnya menggunakan REST API. Nah, nanti back end memproses teks dan mengubahnya ke fitur TF-IDF, menjalankan model, lalu menambah analisis kata kunci dan tingkat resiko. Nanti hasilnya akan dikirim kembali ke pengguna. Nah, di sini bagian processing. Nah, di bagian ini itu sistem mengubah teks menjadi huruf kecil dulu, menormalkan karakter, dan mengganti pola tertentu dengan token khusus URL. Berikutnya, Satra Hanif akan menyampaikan hasil evaluasi model yang tercantum dalam laporan. Hasil pengujian memilih logistik regression sebagai model operasional. Model ini memperoleh akurasi 97,38%, presisi spam 96,58%, recall spam 98,26%, dan F1 score spam 97,41%. Confusion matrix menunjukkan 110% spam dan 130% spam. Model menghasilkan 4 false positif, yaitu pesan normal yang dianggap spam, dan 2 false negatif, yaitu pesan spam yang dianggap normal. False negatif perlu diperhatikan karena pesan spam dapat lolos tanpa peringatan. Logistic regression dipilih karena dapat menghasilkan probabilitas secara langsung melalui praktik proba. Probabilitas tersebut dipakai sebagai confidence score pada aplikasi. Selanjutnya, Andino akan menjelaskan implementasi sistem dan mendemonstrasikan aplikasi. Kita langsung saja ke demo aplikasinya atau webnya. Di sini untuk link deploy, untuk sementara kita deploy di lokal dulu. Lalu di sini saya buat ada section analisis,
ada section model, evaluasi, dan teks. Cara pakai aplikasinya itu simple. Dan di sini kita training dulu untuk modelnya. Oke, di sini trainingnya membutuhkan waktu sekitar 9,6 detik. Ini training selesai, model siap digunakan. Kita bisa langsung menggunakan pesan yang mau dianalisa. Dan sini kita sudah menyediakan contoh-contoh pesan yang menurut kita sendiri itu spam dan tidak. Jadi kita misalkan biasanya kalau yang spam itu yang ini, kita bisa analisis. Nah, di sini aplikasi kita itu sudah bisa mendeteksi pesan ini spam atau tidak dengan tingkat resiko, dengan confidence dan indikasi juga. Di sini kita juga menyediakan kata atau frasa yang mencurigakan seperti kata hadiah, klik, dan klik. Kita coba mengambil contoh pesan yang lain. Nah, untuk pesan yang rapat jam 10 ini masih normal ya, karena tidak ada kata kunci mencurigakan gitu loh. Kita coba lagi. Nah, yang promo khusus ini terdeteksi 73% spam ya. Atau di sini kita bisa menggunakan fitur upload CSV. Jadi di sini itu fitur ini tuh bisa memprediksi banyak pesan. Kita jalankan aja. Nah, di sini itu saya sudah ada file CSV dengan banyak pesan sekali. Nah, ini langsung bisa terdeteksi atau enggak. Jadi pesannya. Jadi intinya proyek ini tuh masih ada kekurangan lah. Model hanya mengklasifikasikan M dan spam aja. Terus di sistem belum bisa memeriksa reputasi pengirim, domain, jaringan atau isi halaman dan tautan. Terus di datasetnya itu juga masih terbatas juga. Sehingga model perlu diuji dengan sumber pesan yang lebih beragam lagi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi web Trustora ini berhasil menerapkan pre-processing, TF, ITF, dan machine learning untuk klasifikasi pesan berbahasa Indonesia. Untuk modelnya itu menggunakan logistic regression menjadi dengan akurasi 97,38% dan recall spamnya 98,26%. Model tersebut juga berhasil diintegrasikan ke aplikasi web yang menyediakan analisis pesan tunggal, analisis CSV, confidence score, tingkat resiko, saran keamanan, dan dashboard evaluasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.